Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Senin 1 Mei 2023. Bersama saya, Pater Kristo Landur, akan menemani kita sekalian dalam permenungan pagi ini. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Mari kita dengarkan bersama. Para pencinta insan yang terkasih, teks Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan kepada kita tentang pembicaraan antara Yesus dengan sekelompok orang Farisi. Dalam pembicaraan itu, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah seorang gembala yang baik bagi kawanan domba yang dipercayakan Allah kepadanya. Pembicaraan ini dilatar belakangi oleh tindakan Yesus yang menyembuhkan seorang yang mengalami kebutaan sejak lahir. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini menimbulkan kehebohan di tengah orang-orang Farisi karena tindakan seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Itulah sebabnya orang-orang Farisi berusaha mencari tahu siapa orang yang melakukan itu dan dengan kuasa mana dia melakukannya. Karena itu mereka berusaha menginterogasi seorang yang sembuh dari buta itu dan juga kedua orang tuanya supaya mendapatkan jawaban yang jelas. Dari si buta itu mereka mendapatkan jawaban bahwa yang melakukan itu tentu bukanlah pribadi yang berdosa. Pasti dia datang dari Allah sehingga bisa melakukan itu. Karena jawabannya si buta itu diusir oleh orang-orang Farisi. Ketika Yesus bertemu dengan si buta itu, dia menjelaskan identitasnya sebagai pribadi yang datang dari Allah untuk menghakimi dunia, di mana yang buta bisa melihat dan sebaliknya yang melihat akan buta. Reaksi si buta tadi langsung sujud menyembah, sementara orang-orang Farisi bersungut-sungut dengan Yesus. Untuk semakin meyakinkan orang-orang Farisi ini, Yesus kemudian menggambarkan pribadinya sebagai gembala yang baik. Konsep gembala sendiri tidak asing lagi bagi mereka. Gembala dalam arti harafiah pada zaman itu adalah seorang yang bertugas menjaga dan memelihara kawanan ternak seperti domba atau kambing. Gembala itu bisa jadi pemilik ternak, tetapi juga bisa jadi orang-orang upahan. Gembala memiliki tugas dengan banyak tuntutan. Dia harus mencari rumput dan air di daerah kering dan berbatu-batu. Dia harus melindungi kawanan domba gembalaannya terhadap cuaca buruk dan binatang buas. Dia harus mencari dan membawa kembali setiap domba yang tersesat dan lain-lain. Dengan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus sebenarnya ingin menegaskan kepada mereka tentang tugasnya. Tugasnya sama seperti tokoh-tokoh lain dalam kitab suci yang juga disebut gembala seperti Abraham, Ishak, Musa, Daud, dan Amos. Bahkan tugasnya jauh lebih besar, yakni dia tidak hanya mengenal domba-dombanya, tetapi berani mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Para pencinta insan yang terkasih, teks ini memberikan kita pesan bahwa sebagai gembala yang baik, Yesus melakukan segala daya untuk melindungi kita domba-dombanya. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Yesus bukanlah gembala upahan yang bisa saja melarikan diri ketika ada bahaya bagi dombanya. Dia juga bukan gembala yang hanya bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji, dan jika pemangsa mendekat, kemungkinan besar akan memilih melindungi dirinya sendiri dan meninggalkan domba-dombanya. Yesus bukanlah gembala seperti itu. Dia gembala yang baik yang sangat mencintai kita sehingga dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Para sahabat insan yang terkasih, semoga kita semua sebagai domba-dombanya selalu mengikuti kemanapun dia menuntun kita, dan semoga kita juga dapat meneladaninya dalam setiap tugas pengabdian kita kapan saja dan di mana saja. Semoga Tuhan membantu kita.